Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rahmat Arif ingin mempresentasikan PPT dari kelompok 5 yang berjudul Populasi, Sampel dan Teknik Sampling dalam Penelitian. Latar belakang. Penelitian membutuhkan data yang akurat dan representatif. Tidak semua populasi dapat diteliti secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan sampel dan teknik sampling yang tepat. Kesalahan dalam sampling dapat menyebabkan hasil penelitian hias. Yang selanjutnya, tujuan pembelajaran mahasiswa. Tujuan pembelajaran mahasiswa mampu memahami konsep populasi dan sampel, menjelaskan teknik sampling kuantitatif dan kualitatif, menentukan jumlah sampel dengan tepat, menghasilkan penelitian yang akurat dan dapat dipercaya. Slide selanjutnya yang akan dibacakan kepada Foni G. Azila. Pada slide ini kita membahas tentang populasi. Populasi adalah seluruh objek atau subjek dalam penelitian yang memiliki karakteristik tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Populasi ini tidak hanya berupa manusia, tetapi juga bisa berupa benda atau bahkan data. Sebagai contoh, jika kita melakukan penelitian di sebuah kampus, maka seluruh mahasiswa di kampus tersebut disebut sebagai populasi, karena semuanya menjadi objek yang ingin kita teliti. Yang selanjutnya, definisi sampel. Sampel merupakan sebagian dari populasi yang diambil untuk diteliti lebih lanjut. Dalam penelitian, sampel harus bisa mewakili populasi atau disebut juga representatif agar hasil penelitian tetap akurat. Contohnya, dari total 1000 mahasiswa, kita hanya mengambil 100 mahasiswa sebagai sampel penelitian. Slide ke-6, hubungan populasi dan sampel. Pada slide ini dijelaskan hubungan antara populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan data yang ingin diteliti, sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi tersebut. Penggunaan sampel dalam penelitian dilakukan karena beberapa alasan, yaitu untuk efisiensi waktu, karena meneliti seluruh populasi membutuhkan waktu yang lama, untuk menghemat biaya, dan lebih praktis dalam proses pengolahan data. Dengan menggunakan sampel yang tepat, peneliti tetap bisa mendapatkan hasil yang mewakili populasi secara keseluruhan. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Faisal. Baik, selanjutnya teknik sampling atau umum. Teknik sampling adalah metode yang digunakan untuk memilih sebagian anggota atau sampel dari suatu populasi agar dapat mewakili keseluruhan dalam penelitian. Teknik ini dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu probability sampling dan non-probability sampling, yang dibedakan berdasarkan peluang setiap anggota populasi untuk terpilih. Lalu probability sampling. Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel di mana setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih, sehingga hasil penelitian cenderung lebih objektif dan dapat digeneralisasi. Jenis-jenisnya meliputi simple random sampling atau pemilihan acak sederhana, stratified sampling atau berdasarkan strata atau kelompok tertentu, cluster sampling atau berdasarkan kelompok wilayah, dan systematic sampling berdasarkan urutan tertentu. Teknik ini umumnya digunakan dalam penelitian kuantitatif karena membutuhkan data yang representatif. Non-probability sampling. Non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampel, di mana tidak semua anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih, sehingga pemilihan sampel lebih bergantung pada pertimbangan peneliti. Jenis-jenisnya meliputi purposive sampling, berdasarkan tujuan tertentu, snowball sampling atau berkembang dari responden awal, convenience sampling atau berdasarkan kemudahan akses, dan kuota sampling berdasarkan jumlah tertentu pada kategori tertentu. Teknik ini lebih sering digunakan dalam penelitian kualitatif yang menekankan pada kedalaman data. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Alfian. Terima kasih. Baik, selanjutnya materi akan saya jelaskan
Selanjutnya yaitu ada pemilihan partisipan kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, penelitian partisipan berfokus pada informasi kunci yang dianggap paling memahami fenomena yang diteliti. Pemilihan didasarkan pada pengalaman, pengetahuan, serta tingkat ketertiban individu terhadap topik penelitian. Oleh karena itu, partisipan biasanya dipilih secara selektif, seperti ahli atau pelaku utama, agar data yang diperoleh lebih mendalam dan relevan. Penentuan jumlah sampel dapat ditentukan menggunakan rumus tertentu. Salah satunya rumus Slovin yang digunakan untuk memperspektifkan ukuran sampel dari populasi dengan tingkat kesalahan tertentu. Keterangan dan jumlah itu adalah jumlah sampel N adalah jumlah populasi, dan E adalah tingkat kesalahan atau error. Rumus ini membantu penelitian menentukan jumlah sampel yang representatif secara praktis. Faktor penentu jumlah sampel dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu besarnya populasi. Semakin besar biasanya membutuhkan sampel yang lebih banyak. Tingkat kepercayaan yang diinginkan, margin of error yang ditetapkan, serta keterbatasan waktu dan biaya penelitian. Semua faktor ini harus dipertimbangkan agar sampel yang diambil tetap efisien dan mampu mewakili populasi secara akurat. Tujuan memahami populasi dan sampling, menghasilkan data yang valid dan reliabel, menghindari bias penelitian, mempermudah analisis data, menarik kesimpulan yang tepat. Selanjutnya, pentingnya teknik sampling, menentukan kualitas penelitian, mempengaruhi hasil akhir penelitian. Sampling yang salah, hasil tidak akurat. Selanjutnya, terakhir, kesimpulan. Populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Sampel adalah bagian dari populasi. Teknik sampling menentukan kualitas data. Pemilihan sampel yang tepat menghasilkan penelitian yang akurat.